Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 660. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Srey tersenyum. Saat ini di samping Qin Tinting tampak konyol. Qin Chen hanya bisa menghela napas dalam. Dia selalu merasa bahwa Ao Qingling ini agak terlalu antusias. Dan sekarang sepertinya dia ingin menggunakan dirinya untuk menyingkirkan keterikatannya dengan Li Dongyu. Wanita ini benar-benar cerdik. Menarik. Melihat pemandangan ini, tuan muda keluarga Su dari kota Tianshui dan yang lainnya melontarkan makna yang menarik. Saat ini ekspresi Li Dongyu sedikit berubah ketika semua orang mengira dia akan marah. Mereka melihat Li Dongyu mendengus dan duduk bersila, kemudian merasakan bayangan hantu palu raksasa. Namun sesaat kemudian mata semua orang sekali lagi tertarik kepada Li Dongyu. Karena begitu Li Dongyu duduk, api aneh melonjak di sekujur tubuhnya. Ini adalah api jiwa, dan itu adalah kekuatan unik dari keluarga api jiwa. Pada saat ini api jiwa bermekaran, dan rune tubuh Li Dongyu meledak dengan cahaya redup, seolah-olah sedang terangsang. Luar biasa, putra Li Dongyu ini pantas menjadi arogan dari keluarga api jiwa, dan pencapaian runenya sangat dalam. Sebentar lagi dia mungkin akan membangkitkan rune dari bayangan hantu palu raksasa. Saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan hantu palu raksasa itu, kata seseorang. Dia nampak terkejut. Li Dongyu hanya datang sesaat dan pergerakan rune yang disebabkan olehnya lebih menakutkan daripada yang dia rasakan selama beberapa hari. Ini sangat menakutkan. Saya ingin tahu seberapa jauh dia dapat melakukannya dan berapa kali dia dapat mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Seseorang di samping juga berbisik. Ini adalah pertama kalinya Li Dongyu mencoba dan ternyata dia benar-benar dapat memicu. Sepertinya tidak lama lagi Li Dongyu dapat mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa pertama. Adegan seperti itu menarik banyak seruan dari banyaknya orang. Dan pada saat yang sama semua orang juga memandang Qin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Sudah beberapa hari sejak Qin Chen datang ke sini. Dia adalah kelompok orang pertama yang menyadari pencerahan. Tetapi sampai sekarang, dia belum dapat mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Sebaliknya, ketika putra Li Dongyu datang, dia sudah hampir bisa mengaktifkan bayangan palu raksasa. Apa yang Nona Ao Qingling pikirkan? Sebenarnya dia melepaskan putra pertama Li Dongyu hanya demi seorang anak yang tidak memiliki kemampuan. Banyak bisikan di kerumunan. Saat ini Qin Chen secara alami mengabaikan pikiran semua orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pikirannya bergerak sedikit dan tiba-tiba banyak lampu rune bersinar. Tetapi mereka tampaknya tersembunyi di dalam lampu rune yang tak berujung dan tanpa berbentuk. Pada titik ini Qin Chen sebenarnya sudah bisa mengaktifkan palu raksasa. Namun Qin Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang dia inginkan bukan hanya mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa, tetapi dia ingin benar-benar memahami arti mendalam dari bayangan hantu palu raksasa. Jika tujuan Qin Chen adalah untuk menerobos ranah alam suci bumi, maka dia sekarang bisa mengaktifkan palu raksasa. Tetapi sekarang tujuan Qin Chen telah berubah. Menurut Qin Chen, memperoleh warisan perangkat pemurnian jauh lebih berharga daripada menerobos alam bumi secepat mungkin. Oleh karena itu Qin Chen berhenti untuk membangkitkan rune ini, tetapi menutup matanya, membiarkan rune ini jatuh seperti air terjun dan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Dan dia kemudian memahami aturan, makna, dan esensi dari rune ini. Aktivasi sebenarnya dari bayangan hantu palu raksasa ini harus sepenuhnya memahami arti dari rune ini dan menginspirasi aturannya, sehingga dia sendiri dan bayangan hantu palu raksasa akan beresonansi. Bukan sensasi sederhana. Jika itu adalah sensasi sederhana, maka aktivasi sederhana sekali sangat mudah untuk mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa 2 kali.
Tetapi pada akhirnya tidak mungkin untuk mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa yang selanjutnya. Saat ini di samping Qin Ao Qingling tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan melirik Qin. Dia memiliki perasaan dalam kegelapan bahwa Qin tampaknya dapat mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa saat ini. Tetapi tidak tahu mengapa Qin tiba-tiba berhenti untuk mengaktifkan. Meskipun perasaan ini tidak masuk akal, Ao Qingling memang menghasilkan perasaan ini. Ao Qingling kemudian menutup matanya dan mulai menyadari seluruh tubuhnya. Karena warisan bayangan hantu palu raksasa hanya dapat diterima satu kali. Dia telah lama belajar banyak rahasia dari ayahnya dan secara alami mengetahui kengerian dari bayangan hantu palu raksasa ini. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang memejamkan mata dan menyadari. Dan beberapa orang mencoba mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Tetapi seperti Li Dongyu, itu hanya sedikit terguncang, tetapi tidak benar-benar diaktifkan. Banyak orang mencoba berkomunikasi. Semua orang memutar otak, ingin dikenali oleh bayangan hantu palu raksasa dan mendapatkan sesuatu. Pada hari ini di tubuh Li Dongyu tiba-tiba meledak dengan sinar cahaya yang mengerikan. Bayangan hantu palu raksasa tiba-tiba mengeluarkan raungan. Boom! Bayangan hantu dari palu raksasa itu bergetar, memancarkan cahaya dan momentum yang luar biasa. Akhirnya diaktifkan untuk pertama kalinya. Saya melihat bayangan palu besar bergetar di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang mencengangkan, dan cahaya serta bayangan berkabut berkedip. Kekuatan ini naik ke langit dan kekuatan tak terlihat menyelimuti Li Dongyu dan bergabung ke dalam tubuh Li Dongyu. Pada saat ini semua orang juga membuka mata mereka. Luar biasa, layak menjadi putra pertama Li Dongyu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk datang ke tanah warisan. Dan dia mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa untuk pertama kalinya. Terlalu kuat. Ya, apakah kamu sudah melihat kekuatan tak terlihat itu? Selama bayangan hantu palu raksasa pertama diaktifkan, warisan peristiwa besar akan menurunkan kekuatan tak terbatas, membasuh daging, dan membantu orang menerobos. Dikabarkan bahwa selama hantu palu raksasa diaktifkan satu kali, akan ada kemungkinan 80% bahwa dia akan dapat memasuki alam suci bumi di masa depan. Benar-benar membuat iri. Tapi saya tidak tahu berapa total bayangan hantu palu raksasa yang dapat diaktifkan oleh Li Dongyu. Kerumunan berbicara memandang Li Dongyu dengan berbagai cahaya yang luar biasa. Li Dongyu sungguh menakjubkan. Belum lama setelah dia datang ke alun-alun, tetapi sebelum banyaknya orang, dia menjadi orang yang pertama yang mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Saat ini Li Dongyu hanya melirik lokasi Ao Qingling. Dengan makna di matanya, sangat jelas dia adalah orang pertama yang sombong. Semua orang tertarik dengan tatapan Li Dongyu, menatap Qin dalam diam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Faktanya mengingat popularitas Papilun Chen di baru-baru ini, banyak orang di kota Changsuan masih memiliki harapan besar kepada Qin. Dan dia pasti adalah salah satu pangeran yang memimpin dalam mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Namun sekarang, semua orang menggelengkan kepalanya. Dan benar saja, ada celah antara jenius top dan jenius biasa. Saat ini secara alami Qin tidak tahu pikiran di hati semua orang. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Qin saat ini hanya benar-benar tenggelam dalam persepsinya. Cuing! Pada saat ini bayangan hantu palu raksasa menyala lagi dan cahaya tebal berkedip. Pada saat yang sama kekuatan yang tak terlihat dan dalam turun lagi. Itu keluarga Tuan Muda Su dari kota Tianyue. Kerumunan berguncang, menoleh dan melihat tubuh Tuan Muda Su melonjak dengan kilau dan membuka matanya. Namun kilau di tubuhnya lebih gelap daripada Li Dongyu. Lagi pula dia sudah menjadi master di tahap awal alam suci bumi. Pembaptisan bayangan hantu palu raksasa secara alami tidak seefektif Li Dongyu. Namun meskipun begitu, beberapa murid Tianyue di sekitar Tuan Muda Su masih menunjukkan ekspresi bangga. Masih sedikit lebih lambat dari Li Dongyu. Tuan muda keluarga Su tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia datang lebih awal dari Li Dongyu. Dan dia sendiri adalah master di tahap awal alam suci bumi. Tetapi tanpa diduga, dia mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa sedikit lebih lambat dari Li Dongyu. Dan dia secara alami sedikit tidak puas di hatinya.
Apakah putra dari keluarga api jiwa itu benar-benar lebih kuat dariku? Gumam tuan muda dari keluarga Su. Cuing, setelah tuan muda dari keluarga Su, tuan muda keluarga Gu dari kota Sub kuno juga segera mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Cahaya dan bayangan berkabut mekar, tampaknya beresonansi. Dengan aktivasi tuan muda dari keluarga Su dan keluarga Gu, jenius-jenius lainnya dari beberapa kota besar seperti kota Pengyun dan kota Taishuan juga mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa satu demi satu. Mereka semua berada di ranah alam suci bumi. Dibandingkan dengan seniman bela diri di ranah alam suci Pana, Master alam suci bumi memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang surga, dan secara alami semakin cepat bayangan hantu palu raksasa dapat diaktifkan. Melihat banyak orang telah mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa, prajurit lain tentu saja tidak berani mengabaikan dan terus merasakan. Cuing, cuing, cuing. Selanjutnya banyak orang telah mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Tentu saja hampir semuanya adalah penguasa di ranah alam suci bumi. Cuing, saat ini cahaya dan bayangan berkedip di samping Qingchen. Itu adalah Nona Ao Qingling dari keluarga Ao. Dia juga mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Dia hampir datang berbarengan dengan Li Dongyu, tetapi itu jauh lebih lambat dari Li Dongyu, dan juga di belakang beberapa ahli alam suci bumi. Namun dibandingkan dengan seniman bela diri alam suci Pana lainnya, dia adalah yang kedua setelah Li Dongyu. Luar biasa, keluarga Nona Ao, dia memang sosok jenius dan mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa begitu cepat. Kerumunan terkejut. Mereka tidak menyangka di antara jenius di ranah alam suci Pana, Ao Qingling akan menjadi yang kedua yang mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Kekuatan ini, Ao Qingling merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya, seolah-olah dia telah ditempa. Dalam sekejap, ketidakmurnian di tubuhnya dimurnikan, dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih keras, seolah-olah dia telah diubah. Apakah ini baptisan warisan? Kata Ao Qingling. Dia lahir di kota Changshuan dan secara alami tahu lebih banyak daripada yang lain tentang warisan bayangan hantu palu raksasa. Hatinya terkejut. Kekuatan ini jauh melampaui baptisan kekuatan lain manapun, memberinya kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kejeniusan Ao Qingling menyebabkan banyak orang di samping menunjukkan mata terkejut. Mata orang-orang itu semua tertuju kepada Qingchen yang duduk bersila dan tenang. Qingchen tidak diragukan lagi adalah kelompok orang pertama yang datang. Dan dia juga orang yang kuat di puncak tapair alam suci Pana, dengan basis kultivasi yang luar biasa. Tetapi sekarang, bahkan Nona Ao Qingling yang beberapa hari lebih lambat datang darinya, sekarang telah mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Namun anak ini tidak pernah bergerak sama sekali yang membuat orang sangat malu. Mengapa Nona Ao Qingling menemukan pria seperti itu? Saya pikir dia cukup kuat, tetapi sekarang tampaknya dia jauh lebih buruk daripada putra pertama Li Dongyu. Hei, ini juga normal. Tidak mungkin jenius berasal dari orang biasa. Semua orang secara tidak sengaja melirik Qingchen yang tidak jauh, hanya berpikir bahwa pria ini sangat memalukan. Dan duduk di sini dari awal hanya membuang-buang waktu. Ketika Qin Tinting mendengar ucapan ini, dia merasa kesal dan ingin menghajar mereka. Tetapi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain duduk dan diam. Saat ini Ao Qingling melirik Qingchen dengan curiga. Jauh sebelum Li Dongyu mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa, dia merasa bahwa Qingchen dapat mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa pertama kali. Tetapi hingga saat ini Qingchen belum melakukan gerakan apapun, yang membuatnya sangat bingung. Dia tidak berpikir bahwa Qingchen akan lebih buruk darinya dalam hal bakat. Bagaimanapun dia telah melihat aksi Qingchen memblokir sang pembunuh yang akan membunuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qingchen tidak akan bisa mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Namun memang perilaku Qingchen terlalu aneh. Namun sesaat kemudian dia tidak memikirkannya lagi. Kemudian dia terus merasakan bayangan palu raksasa selanjutnya. Dia tahu bahwa meskipun dia telah mengaktifkan yang pertama, tetapi untuk mengaktifkan yang selanjutnya itu akan sangat sulit. Apa yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa proses yang dirasakan oleh Qingchen benar-benar berbeda dari proses mereka. Jika orang lain mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa untuk mencerahkan dan memacu rune, Qingchen berbeda. Dia memahami esensi dari setiap pola rune. Dia memahami setiap pola rune secara mendetail.
mulai dari tempat yang paling mendasar, dan tentu saja jauh lebih sulit. Saat ini semakin banyak orang yang berpartisipasi dan juga menunggu, juga menonton. Berita pertemuan akbar kota Changsuan menyebar, dan bahkan menyebabkan banyak orang kuat di Yunzhou datang dan menonton. Itu menyebabkan semakin banyak orang berkumpul di kota Changsuan. Di alun-alun yang luas tidak ada cukup ruang karena terlalu banyak orang dan sangat ramai. Namun pada saat ini, cuing, banyak sosok menyapu dari langit di kejauhan, dan itu adalah sosok jenius terkenal yang datang langsung melintasi langit. Ini adalah sekelompok anak laki-laki dan perempuan. Semuanya memancarkan aura mengerikan, seperti burung phoenix yang terbang ke langit, mekar dengan cahaya warna-warni, dan datang dengan sombong. Kesombongan ini datang dan secara alami menarik perhatian semua orang. Jelas, kelompok orang dengan identitas luar biasa ini sangat mungkin menjadi sosok arogan dari kekuatan besar tertentu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.